Baik, Nah, udah ada. secara umum ada beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk mendaftar di sistem penyesuaian UKT ini. Yang pertama, daftar akun, selanjutnya nanti ada verifikasi email, hubungkan akun SIMAK, selanjutnya hitung formulasi penyesuaian UKT, kemudian mengisi form penyesuaian UKT, serta terakhir menyelesaikan form penyesuaian UKT atau finalisasi penyesuaian UKT. Oke, kita akan langsung untuk demo. Yang pertama, untuk websitenya masih sama seperti yang dulu, alamatnya siukt.unsil.ac.id. Selanjutnya, kita akan melakukan pendaftaran akun. Saya ini menggunakan demo salah satu akun mahasiswa angkatan 2022. Yang pertama yang perlu diisi adalah nama, kemudian email, selanjutnya password. Kemudian klik daftar dan tunggu email verifikasi yang masuk ke sistem. Email verifikasi ini biasanya akan berjarak antara 5 menit atau 15 menit tergantung kecepatan dan load server dari Gmail-nya ya. Jadi mungkin aja kalau nanti ada agak telat 15 menit, harap ditunggu saja atau cek ke spam juga, takutnya nanti masuk ke spam. Kalau sudah ada, tinggal kita verifikasi. Nah, akun otomatis akan terverifikasi. Selanjutnya adalah login kembali ke si UKT, kemudian masuk ke menu hubungkan akun SIMAK. Nah, ini silahkan dimasukkan username dan password SIMAK-nya. Oke, sudah. Kita ganti saja ya, mungkin untuk mahasiswa baru ada kendala, kita akan menggunakan mahasiswa lama. Maaf, untuk mahasiswa lama ini sudah terhubung. Saya delete dulu. Baik, nah menghubungkan akun sudah selesai. Jadi mungkin nanti jika ada mahasiswa baru, harap ditunggu dulu ya. Seperti barusan tampil, untuk mahasiswa baru itu ada kendala terkait dengan menghubungkan akun. Insya Allah untuk besok atau nanti malam itu sudah bisa, tapi untuk mahasiswa lama angkatan 2021 sampai angkatan 2018 itu sudah bisa. Selanjutnya masuk ke simulasi perhitungan UKT. Di sini diminta untuk memasukkan penghasilan ayah, misalnya kita masukkan 300.000, kemudian penghasilan ibu, ini silahkan diisi dengan yang sesuai ya. Range penghasilan UKT-nya juga sudah pendek, jadi seharusnya formulasinya itu sudah mendekati, sudah sesuai dengan SK yang ada. Kemudian misalnya pekerjaan ayah silahkan diisi. Misalnya kita isi dengan Polri, Pak Dede. Jangan Polri, petani aja. Nah, jika seperti ini bisa untuk menyesuaikan UKT, disarankan untuk mengajukan penyesuaian UKT. Kecuali jika misalnya penghasilan orang tuanya sudah
besar atau sudah sesuai. Kita akan coba ya penghasilan ayah, ibu, serta pekerjaannya kita masukkan ke kelas yang lebih tinggi. Misalnya ayah PNS, ibu juga kita PNS kan. Nah, kalau seperti ini disarankan untuk tidak perlu mengajukan penyesuaian UKT. Oke, kita kembali ke misalnya disarankan untuk mengajukan penyesuaian UKT. Silahkan data ini diisi dengan yang sesuai ya, karena nanti kalau tidak sesuai walaupun bisa mengajukan akan langsung digugurkan. Kita lanjut. Nah, ini sudah mendaftar. Silahkan selanjutnya diisi nama lengkap dan data-data lain seperti tempat tanggal lahir, nomor HP. Kalau sudah ada ini data dari SIMAK, jadi silahkan kalau tidak sesuai silahkan diupdate saja. Kalau sudah sesuai bisa lanjut ke data selanjutnya. Jumlah tanggungan silahkan diisi. Penghasilan ayah silahkan diisi kembali ya dengan yang sesuai, nama ayah dan data-data lain. Pekerjaan ayah misalnya tadi lainnya. Pendidikan ayah juga silahkan diisi. Misalnya ini peduli swasta aja. Ini hanya demo ya. Silahkan diisi dengan yang sesuai nanti. Tagihan listrik silahkan dimasukkan nominal angka voltasenya ya, berapa paket. Tagihan PBB ini silahkan dimasukkan untuk pajak bumi dan bangunannya. Dibiayai selain ayah atau ibu, ini kalau ada yang membiayai, misalnya wali silahkan diisi ya, kalau tidak silahkan diisi tidak. Selanjutnya data akademik, jika sudah memasuki tahap skripsi dan sudah mendekati akhir-akhir ya, misalnya tinggal menunggu sidang skripsi, itu silahkan diisi supaya nanti proses untuk 50% juga bisa diproses. Jadi nanti bisa dapat 50%, silahkan diisi dengan yang sesuai. Jika ada kendala terkait IPK dan SKS, bisa diklik tombol ini ya, sinkronisasi ulang IPK dan SKS. Selanjutnya diklik update juga, kemudian dimasukkan dokumen pendukung. Untuk dokumen pendukung ada 9 dokumen, yang kesemuanya harus diupload itu adalah mempunyai tipe data gambar. Jadi silahkan yang tipe datanya PDF bisa dikonversi dulu menjadi gambar, image, JPG atau yang lainnya. Silahkan bisa dipilih secara acak. Nah, untuk surat keterangan penghasilan ini bisa diinput 2 kali atau lebih. Jadi misalnya ayah dan ibu silahkan dimasukkan dua-duanya. Kemudian kartu keluarga silahkan diisi dengan yang sesuai. Selanjutnya paklaring, sebentar, surat pernyataan keaslian dokumen. Untuk surat pernyataan keaslian dokumen, silahkan di-download dulu ya dari sini. Ada tombol download. Ada
Kita isi dulu dengan yang ada terlebih dahulu. Silahkan diisi semua aja sesuai dengan yang disyaratkan. Bukti PBB silahkan diisi juga. Bukti setoran pajak untuk kendaraan bermotor, baik roda 2 dan roda 4. Kalau ada silahkan ditambahkan. Selanjutnya, jika sudah dirasa data sudah sesuai, silahkan dicek kembali ya. Jangan sampai ada yang salah. Silahkan bisa finalisasi dan ajukan form penyesuaian UKT. Bukti laporan SPT. Baik, sudah sampai di sana untuk penyesuaian UKT. Form penyesuaian UKT sudah selesai. Selanjutnya tinggal menunggu pengumuman sesuai dengan yang dijadwalkan oleh panitia. Baik, mungkin itu terima kasih dari saya. Silahkan saya kembalikan lagi ke Pak Yuki. Ya, terima kasih Pak Dede yang sudah menjelaskan dari proses pendaftaran, kemudian pengisian, dan pengajuan hingga finalisasi. Diulangi lagi untuk di dokumen pendukung, itu tolong hati-hati bagi rekan-rekan yang Pak Dede coba diklik yang dokumen pendukung. Nah, contohnya misalnya kan di situ ada bukti setoran pajak bumi bangunan. Dan ternyata mahasiswa atau orang tuanya ini kebetulan ngontrak. Itu diharapkan membuat surat keterangan ke pejabat setempat minimal ke desa bahwa menerangkan tidak memiliki rumah atau ngontrak. Jadi jangan sampai ada dokumen yang kosong bahkan dipalsukan atau dengan tulisan kosong atau ditulis tangan. Tidak memiliki PBB. Nah, itu jangan. Itu akan mengakibatkan Anda digugurkan dari proses pengajuan penyesuaian. Jadi setiap apapun yang tidak ada dokumennya, contoh misalnya bukti setoran pajak kendaraan atau misalnya bukti laporan SPT tahunan. Nah, itu tolong dibuatkan masing-masingnya itu surat keterangan ke pejabat setempat, minimal ke desa. Nah, kan itu untuk ke desa itu kan perlu proses ya, perlu waktu. Tolong dari sekarang dimulai untuk diurus, jangan sampai nanti pas di akhir periode, nanti ada yang laporan, ada yang bilang, maaf telat, maaf nggak dapat informasi dikarenakan petugas desanya nggak ada, atau misalnya susah dihubungi. Terus untuk file-filenya itu berupa image ya, bukan PDF sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Dede. Mungkin untuk sampai pengajuan penyesuaian ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum lanjut ke pengumuman selanjutnya. Ingin bertanya Pak, Ya, gimana? itu untuk orang tua yang sudah meninggal di data keluarga sama tadi pas apa pengisian pekerjaan orang tua itu gimana Pak? Oke, Pak Dede coba di data keluarga. Baik, baik. Sebentar ya, saya buka dulu untuk pengajuannya. Kalau ada yang pensiun juga, tolong dimasukkan juga ya SK pensiunnya. Terus kalau ada yang
Maaf, misalnya udah meninggal, orang tuanya bisa dimasukin akta kematiannya juga. Tapi ternyata di kakaknya masih tercantum, sementara orang tuanya udah meninggal bisa dimasukin akta kematiannya. Kalau yang pensiun bisa dimasukin SK pensiunnya. Untuk yang pensiunnya meninggal, dua-duanya atau salah satu saja, Pak? Di Boleh, kalau persyaratannya. ada dua-duanya dimasukin aja dua-duanya biar jadi bahan pertimbangan saat validasi dan verifikasi ya. Oh, siap, Pak. Jadi tolong kirimkan datanya selengkap mungkin. Saya izin share Pak Yuki. Mangga, mangga. Baik, jika ada ayah atau ibunya yang sudah meninggal ya, jadi nanti ini sudah tidak perlu diisi data lagi. Jadi nanti akan otomatis lewat, tapi mungkin di dokumen pendukung ini tetap harus diisi dengan surat keterangan kematian. Mungkin begitu ya Pak Yuki. Iya, betul. Nah, jadi kalau di sini sudah tidak perlu diisi, jadi nama ayah, penghasilan dan yang lainnya juga ini sudah tidak perlu diisi. Kecuali untuk dokumen pendukung tetap harus dimasukkan. Ntar ini sambil baca yang ada di kolom chat ya. Izin pertanyaan bagi yang tidak ada bukti pajak bangunan itu gimana? Itu bikin ke pejabat setempat dari desa bahwa tidak dikenakan pajak bangunan dikarenakan misalnya rumahnya kurang dari berapa atau misalnya lagi ngontrak. Terus format dokumennya tadi image ya, JPG atau PNG. Bagi yang tidak memiliki bukti setoran pajak motor ataupun mobil, sama itu bikin juga surat keterangan. Kalau tidak punya kendaraan itu harus dibuatkan ke desa. Pak Dede, kalau misalnya untuk yang nggak punya kendaraan itu wajib isi atau enggak? Ada Pak Helmi nggak? Kalau di sini wajib dulu, statusnya wajib. Tetap disuruh bikin suket aja kalau untuk yang tidak memiliki kendaraan juga. Karena kan kita nggak tahu dia benar-benar punya kendaraan atau enggak. Terus total tanggungan itu maksudnya apa untuk total tanggungan? Coba di data keluarga Pak Dede dijelaskan untuk data tanggungan itu berapa orang itu termasuk orang yang membiayai atau bukan. Baik, jumlah tanggungan itu termasuk ayah ibu ya, dan anak yang masih di bawah usia 18 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Jadi masih di bawah tanggungan keluarga tersebut. Berarti hitungannya ayah, ibu, eh, anak di bawah usia 18 tahun, berikut mahasiswanya juga, pengecualian jika sudah bekerja dan sudah menikah. Oke, terima kasih. Terus kalau misalnya SPT tahunannya hanya ibu saja, gimana Pak Dede? Apakah bisa untuk salah satu orang tua SPT tahunannya? SPT tahunan kalau di sini yang dimasukkan itu SPT tahunan orang tua ya, orang tua itu bisa Yang berarti. punya SPT tahunan ya? Berarti Iya, salah satu SPT. Bapak. Nah, terus kalau yang orang tuanya wira swasta gimana ngisi penghasilannya? Nah, kalau untuk yang wira swasta itu biasanya bikin surat keterangan penghasilan ke desa, ditandatangan dan dicap oleh desa. Kalau untuk yang memiliki penghasilan dari instansi setempat itu biasanya menggunakan leger gaji. Motor itu STN. Untuk laporan SPT tahunan itu seperti apa ya? Itu bisa ditanyain ke orang tua. Pak Dede punya contoh SPT tahunan nggak? Saya cari di Google aja ya. Biasanya ada kok dari kantor pajak kalau SPT. Ya, ya betul. Nah, kalau ini contohnya seperti ini mungkin Nah, dari pajak. itu bisa ditanyain ke orang tua rekan-rekan. Dari kantor pajak biasanya sudah kita dikasih format kok. Gimana kalau misalnya ayahnya itu sudah tidak mempunyai penghasilan? Di formnya itu keterangannya apa katanya? Di form tidak punya penghasilan.
Kalau tidak punya penghasilan berarti penghasilannya di bawah 300.000 aja. Jadi nanti dimasukkan penghasilan yang paling kecil, dilampirkan untuk surat keterangan penghasilannya berarti sesuai keterangan dari desa kalau tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengajuan penyesuaian menggunakan email Unsil atau email pribadi, diusahakan kalau bisa menggunakan email Unsil ya Pak Dede. Harus email Unsil, Oh. nggak bisa email pribadi. Untuk pendaftaran email Unsil bagi yang belum, Bisa nanti dihubungi ke layanan satu pintu Pak Yuki. Sudah ada ini, bisa dihubungi. oke, nanti di-share untuk pengisian atau pengajuan pembuatan email bagi yang belum memiliki email Unsil. Kalau misalnya ibu tidak mempunyai pekerjaan, itu diisinya gimana? Tidak mempunyai pekerjaan. Berarti kalau ibu ya sama kayak tadi bikin Sama surat ya? penghasilan. Iya. Sama kayak ayah. Pekerjaannya juga kalau nggak ada lainnya aja bisa dipilih. Atau kalau ibunya ibu rumah tangga, ada ibu rumah tangga. Kalau untuk terkait pekerjaan. Kalau listriknya 950, tapi untuk 2 rumah dan tidak menggunakan nama ayah atau ibu gimana? Pakai surat keterangan aja, tapi itu pakai surat keterangan dari desa aja ya. Misalnya bangunannya tidak ada karena rumahnya dari yayasan, yaitu pakai surat keterangan desa. Untuk SK pensiun dimasukkan ke kolom yang mana? SK pensiun bisa disatukan dengan penghasilan orang tua. Karena kan tadi penghasilan orang tua bisa lebih dari satu, atau mungkin bisa di beberapa apa, coba Pak Dede di dokumen Ya. pendukung. Baik, sebentar saya share. Ini bisa ditambah beberapa ya, jadi tidak perlu satu. Nah, itu misalkan surat keterangan penghasilan, legar gaji atau SK pensiun. Nah, nanti di situ dimasukinnya untuk yang pensiun. Bisa banyak dokumen kok uploadnya. Ya, betul. Apakah tidak ada dokumen pendukung seperti surat keterangan masih kuliah? Nggak ada surat keterangan masih kuliah, kan ngajuin ini juga pasti masih kuliah kan? Iya betul. Jika ada kendala mendaftar login, bagaimana? Apakah bisa untuk reset password? Ini bisa melalui layanan TIK ya, di satu pintu di depan. Kalau untuk reset password mungkin reset password Simak. UKT, kalau simak mungkin harus ke layanan satu pintu. Kalau untuk reset password si UKT nanti takutnya lupa, ini sudah ada fitur untuk lupa password. Nah, ini bisa Langsung masuk ke dimasukkan. email ya. Iya, masuk ke email. Kecuali kalau email Unsilnya lupa password juga baru ke layanan pintu lagi. Betul. Bagaimana jika jumlah tanggungan dengan di kakak berbeda? Karena keluarga saya mengangkat anak yatim piatu tapi tidak masuk kakak. Pak Dede? Ya, siap. Kalau misalnya tanggungan dengan di kakak berbeda, misal tanggungannya itu ternyata 5 orang, tapi yang tercatat di kakak hanya 3 orang, itu bisa nggak? Berarti masukinnya yang sesuai kakak atau yang di luar kakak? Sebentar, untuk tanggungan itu harus di ini juga, kalau tanggungan itu dimasuk tanggungan nggak? Karena secara aturan yang masuk ke tanggungan itu seperti tadi, ayah, ibu, anak berikut dengan dikeluarkan yang sudah menikah gitu, atau Nah, usia lebih 18 tahun. di sini karena keluarganya mengangkat anak yatim, tapi tidak masuk kakak. Berarti dimasukin tanggungan atau jangan? Tapi di kakaknya tidak tercatat. Mungkin disesuaikan aja sama ada yang ada di kakak ya, biar kita ngevalidasinya sesuai. Iya, boleh seperti itu. Takutnya nanti malah tidak valid ya. Nah, berarti disesuaikan dengan dokumen-dokumen pendukung. Jadi kalau ternyata tanggungannya itu lebih banyak, tapi yang tercatat di kakaknya sedikit, berarti ambil yang di kakak. Kalaupun begitu sebaliknya, ternyata di kakaknya banyak, tapi yang ditanggungnya sedikit, masukin yang di kakak juga.
Tidak boleh ada dokumen yang terlewat dan bagaimana jika dokumen paklaring tidak diisi karena memang ortu bukan pegawai swasta. Kalau memang bukan pegawai swasta kan berarti pegawai negeri ya. Itu ada yang raisen silahkan. Ade siapa? Ade Usep. Ya, untuk yang sudah punya penghasilan sendiri bagaimana di situ ada penghasilan lainnya ya? Pak Dede bisa diituin lagi? BTRP mana chat kalah leungit? Di data keluarga, nah di situ ada dibiayai selain ayah ibu berarti diklik ya. Nah di situ ada wali pribadi atau lainnya. Jadi bisa dimasukin untuk penghasilan sendiri ataupun misalnya ada kakak atau saudara yang membiayai sementara orang tua tidak membiayai. Di SK pensiun 4 juta tapi gaji bersihnya 300.000, apakah perlu dilampirkan buku tabungan? Nah untuk yang ini harus disesuaikan dengan SK pensiun karena harus yang kotornya bukan yang diterimanya. Bagaimana jika orang tua pedagang warung nasi masuknya kemana ya? Itu ada Masuk ke lainnya aja. yang masuk ke lainnya. Pak, kenapa saat verifikasi email untuk si UKT selalu 403 valid signature katanya? Biasanya itu untuk invalid signature biasanya karena expire untuk linknya. Jadi nanti silahkan klik langsung email verifikasi itu dalam waktu 60 menit. Kalau sudah lewat 60 menit, silahkan untuk merequest link verifikasi ulang. Nah, kalau saya tampilkan di sini kan ada keterangannya. Link ini akan expire dalam waktu 60 menit. Jadi kalau nanti ada emailnya sudah expire, bisa melakukan request verifikasi kembali. Oke. Terus kalau surat keaslian dokumen itu bisa didapatkan dari mana katanya? Ada di si UKT-nya ya? Ada, tinggal di-download aja nanti. Nah, surat keaslian dokumen itu nanti di-download di si UKT, terus kalian print, dibubuhi materai 10.000, kemudian ditandatangan baru diupload ulang. Kalau orang tua punya wirausaha atau toko kan gak ada slip gaji, itu bagaimana? Bikin surat keterangan ke desa. Oke, untuk si UKT, untuk penyampaian sosialisasi mungkin cukup sekian karena ada beberapa hal yang harus kami sampaikan lagi. Nanti kita lanjut di grup Telegram aja untuk tanya jawabnya sekalian kalian isi. Jadi selama kalian belum finalisasi data pengajuan penyesuaian, itu masih bisa dirubah. Jadi nanti kita sharing-sharingnya di grup Telegram aja, gak usah personal chat, tapi biar semuanya tahu dan bisa bantu menjawab. Oke, nah ini ada pengumuman terbaru. Tolong itu di mute ya, punya siapa?
Ini ada pengumuman terbaru, nanti akan saya share di use app juga. Pengumuman nomor 1636 garis miring 58 garis miring KU garis miring 2022 diberitahukan kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi, tenaga pendidikan dan tenaga pendidik dosen Unsil, kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, waktu pelaksanaan registrasi keuangan diperpanjang mulai tanggal 15 hari ini sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022. Kemudian waktu pelaksanaan registrasi pengangsuran dan penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang memiliki kendala pembayaran dikarenakan suatu hal mulai tanggal 15 sampai dengan 17 melalui tautan berikut. Jadi nanti kalian klik link ini untuk mengisi form pengangsuran dan penundaan UKT. Nanti akan saya jelaskan teknisnya. Kemudian mahasiswa yang telah melaksanakan sidang tugas akhir atau skripsi dan dinyatakan lulus sampai tanggal 5 Agustus itu dibebaskan. Dan mulai tanggal 6 Agustus ke sini tetap harus membayar UKT karena sudah masuk semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Jadi bagi yang sidang akhirnya dinyatakan lulus sampai tanggal 5 Agustus itu tidak usah bayar UKT. Bagi mahasiswa yang akan melakukan pengajuan cuti akademik, pengajuan pindah studi ke perguruan tinggi, dan mengundurkan diri atau keluar kuliah dari Unsil sesuai kalender akademik Unsil, registrasi administrasi dilakukan mulai tanggal 16 sampai dengan 20 Agustus. Melalui pusat informasi dan layanan terpadu lantai 1 Gedung Rektorat Unsil dan dapat melalui aplikasi use app pada tautan berikut. Jadi tolong diinstal aplikasi use app-nya, nanti kita informasikan semua hal di sana. Oh, iya nut-nutan ki. Nah, ini nanti link yang tadi kalian klik, nanti akan muncul link tree seperti ini. Di sini ada form penundaan, form pengangsuran, dokumen pernyataan pengangsuran, dan dokumen pernyataan penangguhan. Jadi nanti di sini tergantung kebutuhan kalian akan mengangsur atau menunda. Kalian klik, contohnya akan mengangsur. Nah, tolong dibaca aturannya. Pengangsuran pembayaran adalah teknis di mana mahasiswa membayar UKT dengan cara mengangsur sebanyak 4 kali, paling lambat sampai 7 hari sebelum ujian akhir semester genap, semester ganjil. Berikut teknis pengisian form pengangsuran UKT. Link tree ini ditujukan untuk mendownload pengangsuran. Form pengangsurannya ini nah, nanti kalian isi, jadi download dulu ininya, dokumennya, kemudian kalian print, kemudian kalian tanda tangan di atas materai, untuk yang di sini nanti orang tua, yang di sini nanti mahasiswa. Dan tolong dokumen asli, karena kalau tidak asli, tidak valid, tidak akan kami lanjutkan ke proses selanjutnya. Siapkan dokumen KTP, orang tua atau wali, kartu keluarga, KTM, dan surat pernyataan yang sudah ditandatangan yang tadi. Kemudian isi identitas orang tua wali mahasiswa yang biayai Anda selama kuliah. Boleh, kalau yang udah nikah, boleh suami. Kemudian isi identitas mahasiswanya, masukkan nominal UKT dengan benar, tanpa tanda baca titik atau koma. Jadi kalau misalnya 1 juta, angka 1 sama 0 6 kali, nggak usah pakai titik atau koma. Masukkan nominal setoran awal Anda yang akan dibayar pada hari di mana Anda mengisi form ini. Jadi untuk pengajuan ini kan dari tanggal 15 sampai 17, hanya dikasih waktu 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Dan masukkan nominal UKT yang akan kalian bayar. Misal contoh UKT-nya 1 juta, akan dicicil 2 kali. Uang yang ada saat ini ada berapa? Misal contoh ada 500.000, berarti kan setoran awalnya 500.000. Kemudian untuk setoran selanjutnya bisa 500.000 lagi, atau kalau misalnya mau 4 kali tinggal dibagi. Misal 500 untuk setoran awal, karena ada uangnya baru segitu, kemudian yang selanjutnya bisa 300, 100, atau 100.
Sisa mudah nom- banget bayaran kuliah. sisa dari nominal UKT yang dikurangi setoran awal kan diangsur maksimal 3 kali. Terus tapi Kemudian kalau tunggu, harus ada segini. tolong tuh itu di mute ya. Kami di mute semua aja. Dari proses pengajuan ditunggu maksimal 3 kali 24 jam. Kami maksimalkan untuk yang mengajukan di hari itu selesai di hari selanjutnya. Tapi kalau misalnya belum selesai, kalian tunggu maksimal 3 kali 24 jam. Jadi tolong dicek simaknya aja. Kalau misalnya nominal pembayaran sudah berubah sesuai dengan setoran awal yang kalian ajukan, silakan kalian mulai bayar. Setelah bayar, setelah statusnya sudah terbayar, silakan kalian mulai mengontrak bagi yang belum mengontrak. Nah, itu untuk pengangsuran. Kemudian kalau untuk penangguhan, itu sama aja untuk dokumen-dokumennya. Hanya saja kalau penangguhan itu bayar full tapi di tanggal yang berbeda atau di bulan yang berbeda. Misal kalian ada uangnya untuk melunasi pembayaran di bulan depan. Ada di tanggal 1 September. Kalian nanti tinggal isi aja tanggal pembayaran di 1 September nanti. Tunggu sama maksimal 3 kali 24 jam. Tapi kami maksimalkan di hari selanjutnya di saat kalian mengajukan. Kalau sudah berubah nominal UKT di simaknya dan bisa mengontrak. Jadi harus sering-sering cek berkala simaknya. Oke, bagi rekan-rekan, kalau ada yang belum menyelesaikan pembayaran di semester sebelumnya, untuk mengajukan pembayaran dan secara ngangsur dan penangguhan itu tolong dibayar dulu yang semester sebelumnya. Ya, karena itu akan memberatkan ke rekan-rekan kalian kalau misalnya terus menambah penundaan pembayaran. Jadi akan kami minimalisir untuk mahasiswa yang mengajukan pembayaran secara angsur dan nangguh. Kalau misalnya di semester sebelumnya belum dibayar, itu tolong dibayar dulu ya. Nah, mungkin itu anjurannya. Maaf kalau surat pernyataan yang bertanda tanda di atas 10.000 itu bentuknya gimana ya? Surat pernyataannya gimana? Apakah surat untuk surat pernyataan itu ada di surat ya? Nah, di sini link ini nanti akan kami publish melalui UseApp. Nanti kalian bisa masuk ke sini. Ini dokumen pernyataan untuk penangguhan dan ini untuk pengangsuran. Ini untuk form pengisian pengajuannya. UKT golongan 6 nggak bisa turun, sistem menyarankan untuk tidak mengajukan. Itu sesuai tadi yang disosialisasikannya untuk si UKT. Jadi kalau misalnya tidak disarankan untuk mengajukan, itu karena penghasilan orang tua dan mungkin tanggungan keluarga. Jadi yang bertanda tangan di formnya mahasiswa dan orang tua yang membiayai, ya betul. Saya sudah mengajukan pengangsuran UKT tapi belum ada perubahan apa-apa di SIMAK. Jadi saya belum mengisi KRS. Untuk pengangsuran kan baru dibuka hari ini.
Itu ngisinya di mana ya? Nah, Pak. Eta mah yang data BLM tau Pak. Oh iya, terus kemarin juga kan ada beredar link pengangsuran dan penangguhan yang diberikan oleh BEM kalau nggak salah ya. Nah, itu hanya untuk pendataan. Silahkan bagi yang mau menangguhkan atau melakukan pengangsuran, bisa melalui link yang sudah kami sediakan. Dan linknya nanti kami share di grup Telegram atau di grup Telegram atau di aplikasi WhatsApp. Untuk dokumennya hard file-nya nanti diserahkan skenanya aja, atau kalau untuk hard file disimpan aja dulu, diamankan, nanti suatu saat akan kami minta. Untuk sementara diupload aja dulu. Penyisian UKT apakah maba bisa daftar? Kalau untuk daftar silahkan bisa, tidak akan kami batasi. Belum masuk grup Telegram, nanti BEM sama BLM bisa bantu ya? Ya, nanti di share oleh BEM BLM. Nah, itu udah ada yang share juga. Ada lagi yang mau ditanyain? Apakah kemungkinan nominal UKT membesar setelah ikut pengajuan SIUK? Peluangnya bisa, tapi untuk peraturan sekarang tidak ada yang membesar dari nominal UKT. Paling kalau ditolak UKT-nya tetap. Penggunaan materai itu. Pembuatan email unsil nanti itu bisa melalui layanan pintu TIK. Nanti kami share untuk link pengajuan emailnya. Untuk penyusunan UKT tadi persyaratannya sudah jelaskan. Nanti panduannya bisa di-share ya. Bentar. Nanti untuk panduan saya share di grup Telegram. Panduan pendaftaran UKT dan apa saja berkas-berkas yang harus dipersiapkan. Jika mengajukan penangguhan semester sekarang atau semester kalau untuk penangguhan dan pengangsuran itu berlaku untuk semester sekarang, untuk semester berjalan. Tapi kalau untuk si UKT pengajuannya di semester sekarang, realisasinya di semester depan. Jadi karena udah memasuki waktu asar, kami tutup sampai sini. Untuk tanya jawab bisa dilanjutkan di grup Telegram aja, atau bisa melalui layanan bantuan di TIK atau BEM sama BLM. Dan bisa melalui aplikasi WhatsApp.
Ya baik, adik-adik semuanya atau ada Bapak Ibu yang ada di Universitas Siliwangi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Universitas Siliwangi, dari lembaga khususnya mengenai pengangsuran atau penundaan dan pengajuan penyesuaian uang kuliah tunggal. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, bisa berkomunikasi melalui grup Universitas Siliwangi di Telegram, atau bisa melalui aplikasi USAP, dan atau bisa datang langsung ke Pusat Informasi dan Layanan Terpadu di Gedung Rektorat lantai 1. Mungkin untuk menyudahi kegiatan hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, kita senantiasa membuka peluang untuk berdiskusi secara terbuka. Kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau adik-adik semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.